Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Tribuners. Berjumpa dengan saya, pemimpin redaksi Tribun Medan dan tribunmedan.com dalam acara spesial kita, Ngopi Sore, edisi Jumat 19 November 2021. Ngopi Sore edisi hari ini dengan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon. Bang Rapidin, bagaimana hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Bang Rapidin mengkhususkan dirinya hadir di studio tribunmedan.com untuk menyapa Tribuners melalui media sosial yang kami kelola, baik Instagram, Facebook, maupun YouTube. Tribun Medan terus menyajikan informasi-informasi terkini melalui media sosial kami dan melalui dua platform media massa kami, Tribun Medan edisi koran dan tribunmedan.com. Nah, Ngopi Sore hari ini kita juga mengangkat tema khusus yang memang sedang hot di Sumatera Utara, yakni strategi nakoda PDI Perjuangan Sumut Raih Sukses 2024. Jadi, Tribuners, Bang Rapidin ini baru dilantik ya Bang ya? Ya, benar. Menjadi Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Kita akan ulik lebih jauh bagaimana kemudian Bang Rapidin ini bisa mendapatkan kursi nomor 1 di partai berlogo banteng putih. Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya kita ngopi sore dulu. Silakan, Bang Rapidin. Mari. Makasih kopinya, Bang. Tribuners, saya akan mulai sesi wawancara dengan Bang Rapidin untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kemudian beliau bisa dipercaya oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, untuk memimpin partai yang saat ini bisa dikatakan terbesar di Indonesia. Betul. Bang Rapidin, bisa diceritakan kepada Tribun News bagaimana kemudian Bang Rapidin memulai karir sebagai politisi hingga kemudian bisa mendapat jabatan paling tinggi di tingkat provinsi. Silakan Bang Rapidin. Baik, makasih Bang. Soal saya menjadi kader PDI Perjuangan, memang ini sudah cukup lama Bang. Tapi dulu saya masuk sebagai simpatisan waktu penjoliman terhadap PDI dulu. Iya. Nah, di sana ada Ibu Megawati waktu itu didaulat menjadi Ketua Umum PDI. Kalau tidak salah itu waktu ada kubu Suryadi itu Bang ya? Betul, Ya. betul. Nah, sampai kepada peristiwa Kuda Tuli dan sebagainya, tekanan kepada ibu ini kan luar biasa. Baik. Jadi, saya sebenarnya sangat mengidolakan beliau. Ya, terlepas saya sebagai kader ya, terlepas saya sebagai anggota partai, ketua, saya sangat mengidolakan beliau. Kenapa saya mengidolakan beliau? Dia tahan, tangguh, prinsipnya kuat, komitmennya kuat, ideologinya kuat. Saya salut melihat beliau ya, bukan karena saya sebagai ketua atau sebagai kader, tapi beliau menjadi panutan saya di dalam kehidupan saya karena beliau itu konsisten di dalam pendirian, nggak mencela-mencela. Coba aja lihat sekarang Bang, para politisi semua berkejar kepada kepentingan Bang. Kalau beliau enggak saya lihat itu. Dia tetap konsisten. Punya prinsip yang teguh itu. Yang teguh. Itu yang saya contoh, itu yang saya teladani dari beliau. Dan pikiran, hati dan perkataan sama, Bang. Dan saya selalu mengikuti dari tahun 95, bahkan di bawah tahun 95, waktu saya baru-baru ke Jakarta, saya sudah mengikuti perkembangan daripada partai ini. Itulah. Nah, 95 kalau seingat saya pada waktu itu PDI pecah menjadi dua kubu, ya Bang ya. Pada saat itu bahkan sampai saya ingat ada peristiwa
pengepungan segala macam kalau Ya, saya tidak salah. lah. Udah tuli itu Bang lah. Lalu untuk kemudian menetapkan diri bahwa ini sepertinya partai yang cocok dan sejalan dengan saya. Bahkan tadi Abang bilang ketua umumnya juga punya nilai-nilai yang bisa kita pertahankan sampai hari ini. Yes. Lalu kemudian itu kan perjalanan panjang Bang. Yes. Ada anekdot di masyarakat, politisi ini suka loncat-loncat Bang. Jadi kalau tidak suka sedikit, pindahlah dia ke tetangga. Yeah. Lalu apa yang kemudian membuat Abang untuk tetap setia pada PDI Perjuangan? Nah, semenjak ini dipimpin oleh Ibu, yang saya lihat komitmen ideologis itu dan partai ini terbuka untuk nasionalis sejati, itu yang buat kita menjadi susah untuk melupakannya. Bahkan dengan kita lihat kan waktu peristiwa penjoliman waktu itu zaman Orde Baru ke beliau, kekuatan masyarakat itu tercipta dengan sendirinya, tanpa dibayar, tanpa diapa. Wong cilik itu Bang. Wong cilik itu karena mereka menaruh harapan. Soal adanya perjalanan partai ini, ya ada apanya, naik dan turunnya gitu Bang, naik ya. dan turunnya itu kan hal biasa. Ya. Tetapi PDI Perjuangan semenjak Ibu Ketua Umum memimpin ini belum pernah turun menjadi di bawah 3 besar. Dia selalu 3 Betul. besar Ya. dan 2 kali menjadi partai penguasa. partai pemenang pemilu. Ya. Dan mendudukan Bapak Presiden Joko Widodo menjadi presiden Untuk 2 periode. Jadi dan kita lihat perjalanannya. Saya kan nggak usah misalnya seakan-akan saya membela-bela memuja-muja Ibu Mega, bukan. Itu kenyataan dan itu kelihatan dan itu fakta, tidak terbantahkan sama sekali. Coba seperti misalnya masalah gender. Beliau mengusulkan harus ada 30% keterwakilan kaum perempuan terwakili di legislatif. Dan buktinya luar biasa. Coba, baru pertama kali ini sejak negara ini merdeka, seorang perempuan menjadi diberikan ketua kedudukan. DPR. Ya. Ibu Puan. Terlepas itu dari putri beliau, tetapi kemampuan itu teruji. Jadi kadang-kadang kan masyarakat ini kadang-kadang kurang fair untuk menilai gitu loh. Baik. Ya kan? Nah, ini yang Sebenarnya lawan politik yang kurang fair untuk menilai gitu. Lalu apa namanya Bang Rapidin, Sumatera Utara kita tahu betul di Nusantara ini punya kader-kader partai di PDIP yang ya skalanya nasional. Ada politisi-politisi senior di PDIP di sini. Pertanyaan saya, bagaimana kemudian ada restu dari Jakarta memberikan ini kepada Bang Rapidin? Adakah kemudian komunikasi yang kemudian Abang bangun dengan Ibu Ketua? Lalu adakah kemudian pesan-pesan yang disampaikan Ibu langsung ke Abang untuk Sumatera Utara ini? Begini ya, sebenarnya saya juga sebelum saya ditunjuk oleh beliau menjadi Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, sebelumnya saya juga sudah menjadi Wakil Ketua DPD bidang keperawisataan. Nah, Ibu menunjuk saya sebagai Ketua DPD, yaitu memang hak prerogatifnya Ibu. Dan tidak dijelaskan kepada saya memilih Anda karena ini tidak. Cuman beliau mengatakan Anda sebagai petugas partai siap ditempatkan di mana saja. Itu kami petugas partai, Bang. Dan siap menjadi petugas, baik kita kan ada 3 pilar, Bang. 3 pilar partai sebagai struktur, kemudian yang kedua sebagai eksekutif, itu kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, presiden, dan yang ketiga adalah legislatif. Nah, di 3 pilar ini itu
harus siap untuk menjalankan amanah partai. Tentu amanat partai adalah berkepentingan untuk kesejahteraan rakyat. Oke. Nah itu. Jadi saya juga menanyakan kepada diri saya, kenapa lah Ibu memilih saya? Apa yang membuat saya dipilih? Jadi emang saya sudah biasa kalau di DPD. Cuman kan ini penunjukan ini kehormatan luar biasa bagi saya. Kemudian ini merupakan sekaligus tanggung jawab yang besar untuk membawa PD Perjuangan ini ke arah yang paling baik dan juga targetnya untuk memenangkan pemilu secara serentak di 2024. Cuman ini saya juga bertanya-tanya, jangan-jangan ya apa? Kan gini Bang, saya waktu saya sebagai kepala daerah, saya kan diusung oleh PD Perjuangan. Jadi saya calon kepala daerah dan wakil kepala daerah waktu itu, wakil saya Pak Juang, itu diusung tunggal oleh PD Perjuangan. Banyak yang bilang ke saya, ayo ambil lagi partai lain. Saya nggak mau. Saya pokoknya tunggal diusung PD Perjuangan. Saya percaya diri karena partai ini dulu bisa mengusung sebagai seorang calon kepala daerah, memenuhi kuota. Kami waktu itu ada 6 kursi. Nah, di perjalanan ini saya sebagai kepala daerah, tentu tugas saya kan sebagai eksekutif juga dari nurani dan dari pemikiran saya perlu juga saya bantu untuk pengembangan partai ini. Yang kebetulan istri saya sebagai ketua DPC pada saat itu. Nah, itu di Samosir ya Bang? Ya, di Samosir. Akhirnya kami dapat memenangkan waktu itu pemilihan presiden tertinggi seluruh Indonesia loh Bang. Samosir 98,2. Karena gini, waktu itu Pak Jokowi waktu kampanye di Tapanuli Utara di Siborong-Borong, beliau waktu itu mengumumkan siapa nanti daerah mana nanti di kawasan Danau Toba yang di atas 97%, maka nanti saya akan turun ke sana. Nah, ini kan suatu semangat atau motivasi dari beliau. Akhirnya kita akan kerja keras Bang, ya kan? Dan akhirnya dapatlah 98,2%. Kemudian di pemilihan legislatif juga, kami juga bisa menempatkan kader kami 8 orang untuk anggota legislatif di provinsi di Samosir. Jadi ada 8 kursi legislatif. 8 kursi, kami tertinggi Sumatera Utara Bang, untuk pemilihan legislatif. Nah, itu hampir 33% ya. Jadi kan cukup tinggi lah pencapaian kami 8 kursi untuk mendudukan DPRD di tingkat kabupaten. Nah, itu kan tugas kita, tugas yang diemban. Dan untuk pemilihan Jarod Siarjuru, JOS, kita mendapat 96,4% loh Bang. Di Samosir. Di Samosir. Jadi kan pemilihan gubernur 96,4%, pemilihan presiden 98,2%, kemudian pemilihan legislatif 33%, tertinggi di Sumatera Utara. Nah, saya bertanya juga, jangan-jangan karena itu mungkin Ibu mungkin karena sudah teruji di Samosir dengan kemenangan yang luar biasa, ini dikasih step yang lebih tinggi nih. Nah, bisa, gitu ya Bang ya? Bisa saja. Tapi kan itu kan rasanya Abang begitu rasanya saya gitu loh. Tapi tentu pimpinan kan memberikan apa Bang? Memberikan tugas dan tanggung jawab tentu dengan hasil evaluasi track record kita kan Bang. Iya. Iya, saya juga waktu itu kaget. Oh, Ibu menunjuk saya. Tapi ini kan penghargaan yang luar biasa bagi saya dan juga menjadi suatu tantangan sekaligus. Bagaimana nanti saya bisa bersama teman-teman di DPD dan seluruh DPC dan pengurus anak ranting dan pengurus ranting, pengurus anak cabang, bagaimana menggerakkan partai ini untuk bisa lebih bangkit lagi, bisa memenangkan pemilu lagi nanti di 2024 ya, khususnya Sumatera Utara ya. Kalau kita bisa nomor 1 itu kan menyumbang untuk nasional Bang. Baik. Nantinya. Nah, Bang Rapidin tadi sudah dijelaskan ada tanggung jawab yang besar sekarang berada di pundak Abang
Untuk kategori kabupaten mungkin sudah teruji kemarin dengan capaian Pilpres, capaian Pileg, dan capaian pemilihan kepala daerah. Di 2024 ini tentu menjadi tantangan yang lebih besar, Bang ya. Ya. 33 kabupaten kota yang harus Abang kelola untuk persiapan pemilu kada serentak. Ya. Pilpres, Pilkada, dan Pileg. Betul. Lalu upaya-upaya yang mulai Abang bangun tentu setelah Bu Mega memberikan kepercayaan jadi ketua DPD, tentu harus ada konsolidasi, Bang. Nah, program konsolidasi seperti apa yang hari ini sudah mulai Abang bangun untuk menuju ke 2024 nanti? Betul. Jadi kan gini, Bang. Konsolidasi kami ini kan ada dua sisi, internal dan eksternal. Oke. Tentu kalau kami berbicara konsolidasi internal, begitu Ibu menunjuk saya, pertama yang saya lakukan adalah untuk rapat di tingkat DPD partai, sekaligus dengan fraksi PD Perjuangan yang ada di tingkat DPRD provinsi. Baik. Kemudian kami diskusi semuanya, apa langkah-langkah apa yang akan kita laksanakan. Kemudian setelah itu kita mengundang seluruh DPC partai, ya KSB ya, Ketua Sekretaris Bendahara, ke kantor DPD partai untuk bersilaturahmi sekaligus membuat program-program kerja sesuai dengan program kerja yang sudah diputuskan di dalam Rakernas ya oleh DPP PD Perjuangan. Nah, kemudian setelah ini kita mulai turun ke bawah. Kita ke bawah untuk mengkonsolidasikan partai kita nanti di tingkat DPC, PAC, kemudian PR dan PAR, ya, dan PAC. Nah, ini kan kita akan konsolidasikan. Jadi kita dari DPD berbagi tugas, ya, untuk mengkonsolidasikan ini. Inilah yang disebut dengan konsolidasi Internal. Bang, untuk konsolidasi internal sendiri kan koreksi Bang kalau salah, Abang ditunjuk kemudian itu di Juli kalau tidak salah, Bang. Betul? Agustus. Agustus ya? Iya. Di Agustus. Kan ada jeda yang lumayan hampir 4 bulan ya, Bang ya, sampai ke hari ini. Untuk kepengurusan sendiri DPD sudah lengkap ya, Bang ya? Sudah ada, karena saya kan yang menempati posisi saya saat ini kan masih kosong. Oke. Dan ada satu lagi ya yang masih kosong, ini sudah kita usulkan ke DPP nanti DPP seperti apa memutuskan, ya kami akan tunggu itu. Oke, siap. Gitu. Jadi kalau kita ini sudah hampir rampung, ya katakanlah 98% sudah rampung mengenai konsolidasi internal ini. Oke. Ya. Lalu dalam tahap konsolidasi internal menuju 2024 ini, tentu kan ada pesan-pesan khusus, Bang, yang disampaikan oleh Bu Mega. Ya kalau terlalu dalam mungkin partai lain, wah ini ya gitu. Tapi yang datar saja misalnya apa yang kemudian bisa membuat teman-teman sampai tingkat PAC punya kekuatan yang sama untuk 2024 kita harus kembali menang. Jadi gini, Bang, sebelum saya ditugaskan, sebelum saya datang ke Medan membawa tugas yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, pertama saya minta dulu untuk mohon arahan dari beliau sebagai Ketua Umum. Nah, memang sangat ketat karena masa pandemi. Saya juga khawatir mau nggak Ibu terima saya. Ya. Tapi memang jarang-jarang Ibu itu menerima tamu karena ketatnya ya masalah COVID ini. Ya. 19 ini Ibu itu kan disiplin sekali mengenai masalah prokes ini. Tapi dengan prokes yang ketat, akhirnya saya bisa diterima oleh Ibu. Pesan-pesannya bertemu langsung, ya, bukan online. Ya.
tapi bertemu langsung, tatap muka, dengan prokes yang sangat ketat waktu itu. Beliau menyampaikan kepada saya, sederhana, tapi untuk melaksanakannya lumayan sulitnya, Bang. Tanggung jawabnya gede gitu. Jadi kan beliau bilang, yuk saya tugaskan untuk memimpin perpolitikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di tingkat Sumatera Utara. Anda harus bisa melakukan konsolidasi, ya, kekuatan-kekuatan partai kita. Konsolidasi ini tetap berpedoman kepada gotong royong, ya, saling bahu membahu, saling bantu membantu, mengisi satu sama lain. Dan kemudian Anda harus bisa merangkul para kader-kader kita yang ada di tingkat provinsi, tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan, apalagi di tingkat pengurus ranting dan anak ranting. Ini kan sederhana, tapi di dalam melaksanakannya kan ini Berat kan sekali. berat. Tapi itu adalah tantangan dan kita sudah mulai melaksanakan ini dan masih on the track dan mudah-mudahan akan berjalan baik sekali. Nah, kemudian beliau mengatakan Anda harus mampu membawa sesuatu kemajuan, dalam hal ini konsolidasi eksternal. Eksternal itu kita harus bersahabat dengan rakyat. Bagaimana kita ketawa dan nangis bersama rakyat. Itu pesan beliau. Oke. Jadi kan ini kan pekerjaan yang tidak mudah, Bang. Ya. Di saat rakyat susah kita turun. Ya. Di saat rakyat membutuhkan kita turun. Kita ada di situ. Karena di dalam program ini kan kita tugas ini dibebankan kepada 3 pilar partai tadi, Bang. Ya. Kita di struktur partai juga harus mempunyai power untuk membantu masyarakat. Dan Abang harus bisa memastikan 3 pilar ini berjalan berbarengan. Betul, betul. Nah, salah satu contoh, Bang. Begitu saya ke Nias, konsolidasi di sana, saya minta ikut ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara. Karena saya tahu pasti di Nias itu banyak pembangunan-pembangunan yang masih tertinggal. Ya. Waktu itu saya melintasi jalan provinsi, luar biasa parahnya, Bang. Saya minta kepada ketua dewan, Bang, lihatlah ini, Bang. Ini kan kita lihat bersama. Artinya Abang keluar ke sana membawa 3 pilar itu biar lihat langsung. Betul, gitu ya, Bang, ya? betul. Jadi kan, ya ini juga harus digerakkan semua, Bang. Demi untuk muaranya ke semua kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Akhirnya saya bilang sama Pak Ketua Dewan, tolong Pak Ketua, ini fraksi diperintahkan untuk mengakomodir ini. Ya kalau tidak bisa tuntas semuanya dalam 1 tahun, minimal bertahap lah. Bisa multi year. Bisa misalnya sampai 3 tahun atau 4 tahun. Karena bagaimanapun di dalam melaksanakan pembangunan di Sumatera Utara ini harus berkeadilan. Itu loh, Bang. Nah, syukur saya tanya kemarin Pak Ketua, ada ditampung, Bang? Ada. Cuman nggak bisa tuntas, Bang. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kan bertahap dan mempunyai kemajuan yang berarti gitu. Dan 3 pilar yang tadi ada di PDIP berjalan sebagaimana mestinya. Betul. Gitu. Jadi kan itu kan pilar legislatif. Untuk Provinsi Sumatera Utara, karena kita hanya ada 2 pilar, Bang. Di struktur partai dan di legislatif. Kan gubernur kan bukan partai kita Bang, yang ya. Ya. Nah, itulah kira-kira seperti itu. Tribuners, ini menarik sekali. Kita akan nanti masuk pada sesi bagaimana kemudian persiapan PDIP Sumatera Utara dalam menghadapi Pilpres, lalu kemudian Pilkada dan pemilu legislatif. Tapi sebelum kita masuk ke sana, Tribuners, saya ajak untuk menyaksikan yang berikut ini. Sambil kita ngopi sore dulu, Bang. Baik, terima kasih.
dimudahkanlah kesehatan buat beliau, agar beliau panjang umur, bisa bagian daripada tokoh-tokoh nasional yang menjaga negara kesatuan. Jadi kami sangat berterima kasih sekali yang menaruh salam hormat atas penerimaan untuk Bapak selalu sehat, selalu dalam pikiran yang terang, memimpin. Tahu tadi itu saya kan bercanda sama orang, tak menanduk itu banting itu bilangin. Coba aku tunjukkannya itu kamu di sana itu bilangin, karena ada orang begini, jadi sudah apa kita nanti hilangkan image orang itu nanti yang tidak kurang senang sama PD tentu ada ya kan. Kita buat di sini nanti bagaimana pertemuan, bagaimana kita bernegara ini. Jadi kalau kita saya bilangin di negara ini kan ya, jadi kita itu terus nanti bukan suka ini kita buat saya nanti kalau nanti ada Beliau itu dimudahkanlah kesehatan buat beliau, agar beliau panjang umur, bisa bagian daripada tokoh-tokoh nasional yang menjaga negara kesatuan. Jadi kami sangat berterima kasih sekali yang menaruh salam hormat atas penerimaan untuk Bapak selalu sehat, selalu dalam pikiran yang terang, memimpin. tahu tadi itu saya kan bercanda sama orang, tak menanduk itu banting itu bilangin. Coba aku tunjukkannya itu kamu di sana itu bilangin, karena ada orang begini, jadi sudah apa kita nanti hilangkan image orang itu nanti yang tidak kurang senang sama PD tentu ada ya kan. Kita buat di sini nanti bagaimana pertemuan, bagaimana kita bernegara ini. Jadi kalau kita saya bilangin di negara ini kan ya, jadi kita itu terus nanti bukan sekarang ini kita buat saya ini. Tribuners, kembali dalam Ngopi Sore bersama saya Yan Solihin, masih dalam perbincangan kita dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Bang Rapidin Simbolon. Tema yang kita angkat, strategi nakoda PDI Perjuangan Sumut raih sukses di 2024. Bang Rapidin, ada agenda besar, paling tidak ada 3 agenda besar yang harus dipersiapkan oleh Bang Rapidin dan teman-teman di DPD, yakni 1, jelang Pilpres. Pilpres ini Bang masih 2024, tapi sudah hangat sekarang. Untuk di PDIP sendiri, 3-4 bulan yang lalu jadi perbincangan yang viral. Ada beberapa figur yang kemudian ya secara nasional punya kemampuan yang luar biasa. Ada Mbak Puan Maharani di sana. Kemudian dari Jawa Tengah ada Mas Ganjar. Dan ada beberapa nama lain yang kemudian muncul dari partai lainnya, seperti Anies Baswedan misalnya. Kemudian ada beberapa nama Ridwan Kamil misalnya. Nah, untuk PDIP sendiri, Bang, sejauh ini kan kita kalau melihat PDIP ketika ada perintah langsung dari DPP, maka sudah satu suara, Bang ya. Yes. Biasanya seperti itu PDIP. Untuk di Sumatera Utara sendiri, Bang, seperti apa Abang kemudian mengelola hangatnya jalan menuju Pilpres ini, bahkan sampai konsolidasi sampai ke ranting tadi, Bang, untuk memastikan figur-figur di PDIP ini adalah figur-figur yang memang siap tempur ketika partai menugaskan. Bagaimana, Bang? Bang, sebenarnya pertanyaan Abang ini saya kurang tertarik. Gitu ya? Karena gini, artinya, maaf ya Bang ya, saya mengatakan itu tidak tertarik bagi saya.
terlalu dini kalau kita sekarang membicarakan masalah calon presiden. Oke. Ya, karena itu kan masih jauh Bang, Ya. di 2024. Karena apa? Ya buat media sih pasti suka. Ini kan berita-berita menarik, Bos. Iya. Tapi bagi kami ini berita-berita yang kurang baik, Bos. Karena apa? Kan sekarang ini presiden konsentrasi di dalam menangani permasalahan negara yang sangat rumit. Katakan bagaimana menyelesaikan COVID-19, bagaimana untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau semua tenaga dan pikiran terkuras untuk pencalonan presiden di 2024 Yang masih lama itu, yang masih gitu ya. lama, takutnya ini agenda-agenda nasional akan jadi terganggu, Bang. Nah, Kan kalau udah berbicara mengenai calon presiden, ini semuanya mengelus calonnya yang terbaik. Kan gitu kan? Akhirnya perhatian masyarakat, perhatian para politisi bukan lagi kepada program-program agenda nasional, tetapi program agenda politik. Dan lihat Bang, untuk menuju 2024, ini kan politik ini kepentingan Bang. nah, Artinya ada yang menghalalkan dengan segala cara, ada macam-macam lah untuk mencapai ke sana. Dan ada bully membuli. ya, Kan gitu kan? Ini ya bagaimana untuk menjatuhkan lawan. Nah, sementara kita dihadapkan bagaimana untuk penyelesaian masalah COVID ini cepat berakhir. ada persoalan bangsa yang lebih Ada besar. persoalan gitu, bangsa Bang. yang lebih besar. Jadi kalau saya, itulah makanya, maaf ya Bang ya, saya kurang tertarik dengan itu. Tetapi karena Abang menanyakan itu, ya saya juga akan menjawab. Kalau di partai kami Bang, Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati, ini sudah sangat piawai Bang. Dan kami tidak mau dibawa kepada perdebatan politik yang sangat sengit. Partai kami tidak mau. Nah, ada yang memunculkan nama ini, nama itu, kan gitu kan. Kalau soal kader Bang, jangan ditanya, PD Perjuangan ini lumbungnya kader. Coba, tadi sudah saya katakan, Ibu Megawati dulu menjadi calon presiden, dan sudah presiden, menjadi calon lagi. Ini kan menjadi pertentangan sengit dulu mengenai masalah gender Bang. Padahal itu bukan sebenarnya lagi pertentangan, karena itu sudah di Hak misalnya hak ya. perempuan dan Ya. laki-laki itu adalah sama, Kesetaraan tadi. kesetaraan. Cik, lihat aja Ibu Puan Maharani sebagai ketua DPR RI. Dia mampu, dulu beliau waktu menteri Kesra, Kesejahteraan Masyarakat, Ya. mampu, nggak ada cacatnya. Sekarang menjadi ketua DPR RI, Juga kondusif, mampu, iya. mampu. Loh, itu kader kami yang paling terbaik sekarang ini. Ada juga Bu Risma, ada Pak Ganjar. Jadi kalau kami sudah lewat itu Bang. Artinya untuk pilpres PDIP nggak kesulitan Bukan, dengan calon. bukan itu Gitu yang ya, kami Bang, ya. persoalkan sekarang. Kalau ditanya mengenai kader kami ya di PD Perjuangan lumbungnya Bang. Ya saya nggak tahu partai lain ya seperti apa persiapannya. Tapi di kami nggak ada. Semuanya mantap. Jadi tinggal Ibu menunjuk ini Siapa yang paling kapabilitas. Biasanya Ibu itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan kontemplasinya tinggi. beliau punya sentuhan yang Ya, agak beda dari laki-laki jadi gitu Bang ya. betul. Karena itulah Kongres memberikan kepada beliau kuasa yang disebut dengan hak prerogatif. Jadi seluruh kader, mulai dari anak ranting, pengurus ranting, PAC, DPC, DPD sampai ke DPP, sepakat dan musyawarah memberikan kepada beliau, kepada ketua umum, hak prerogatif. Dan Ibu ini juga kan, Ibu
ketum ini tidak pernah sembarangan mengeluarkan hak prerogatif itu. Ya. Penuh dengan pertimbangan. Gitu loh Bang. Jadi makanya tadi maaf ya Bang ya. Ya kalau memang seperti Pertanyaan yang mewakili media massa sebenarnya itu. Bagaimana kemudian persiapan di Sumut menjelang 2024 ini? Iya. Karena ada pertarungan daerah di situ, Bang. Ada Sumatera dan ada Jawa di sana karena sesungguhnya. gini Bang. Kalau saya lebih suka nggak membicarakan itu. Karena apa? Karena pasti di sana pasti ada perang lah dalam tanda petik ya Bang ya. Persaingan ya, Bang. Persaingan. Ngapain saya buang energi untuk membicarakan itu? Kerjaan saya kerjakan. Mengunjungi masyarakat, mengunjungi ini. Kan muaranya nanti ke sana, Bang. Ya. Mana bisa kita menuai tanpa menanam, Bang? Kita harus tanam dulu baru kita tuai. Jangan nanti di akhir-akhir. Kan biasa banyak seperti itu. Kan kalau udah mau pemilu, baru gitu, Bang. bergerak kemana-mana, kan? Tapi cobalah kita buatlah sesuatu nuansa perubahan yang baru. Jangan waktu kita butuh suara baru kita turun. dekati gitu Bang ya. Sekarang di waktu masyarakat ini COVID-19 kami turun loh Bang. Ada banjir kami turun. Ada kemarin di Tamora, di Sergei ya Bang ya. Ya. Dan kami turun untuk memberikan bantuan. Kebetulan di sana kan kepala daerah kami, Pak Dharma Wijaya. Saya tanya pada beliau, ini gimana penanganan Bapak? Saya sudah turunkan semua kekuatan. Dan juga saya minta kepada Ketua DPRD Provinsi supaya memohon kepada Pak Gubernur untuk menurunkan juga kekuatan dari provinsi. Dan itu sudah terlaksana. Nah, kemudian juga kami, Bang, menyambangi orang-orang yang tidak mampu. Katakan misalnya seperti yatim piatu. Kemudian yang disabilitas. Kami pergi ke sana untuk memperhatikan mereka. Dan bukan di momentum mau pemilihan gitu. Bukan Bang, di momentum mau pemilihan. Kalau di pemilihan itu kan banyak kali genjanya itu. karena mau pemilu mau dapat suara dia. Yang nggak pernah nampak pun nampak di saat itu Bang ya. Tapi benar-benar loh Bang, Ya. saya bukan apa. Dengan teman-teman semua dari DPD maupun DPC, ini bergerak dari hati loh Bang. Kalau kita bergerak bukan dari hati atau misalkan itu pencitraan, pasti hasilnya tidak bagus Bang. Ini dari hati. Bagaimana kita untuk melakoni pekerjaan ini dari hati gitu loh. Saya juga waktu kepala daerah seperti itu Bang. Ya itu. Jadi kan yang seperti ini yang diajarkan oleh ibu kepada kami. Jadi bukan pencitraan-pencitraan seperti yang dilakukan oleh pihak-pihak lain gitu loh. Jadi itu tadi kalau Abang mau bertanya itu. Pilpres ya Bang ya. Jadi maaf ya Bang ya kalau saya tadi mengatakan bahwa itu tidak tertarik bagi saya karena ada dasarnya Bang Iya. gitu loh Bang. Baik. Tapi buat media massa pasti Itu sangat menarik Bang. kalau ini harus ditonjolkan ya. Karena ini menarik gitu loh. Benar. Lalu Bang Rapidin ada 2 PR lagi yang paling tidak menjadi kewenangan Bang Rapidin di DPD. Ya. Ini mempersiapkan kader untuk pemilihan kepala daerah di 2024 baik di Provinsi Sumatera Utara maupun kabupaten kota, lalu menyiapkan kader-kader untuk legislatif. Nah, Yes. untuk eksekutif sendiri Bang, kemarin kita punya pengalaman, kita belum mendapat kursi kepala daerah untuk Sumatera Utara. Yes. Persiapan seperti apa atau evaluasi seperti apa yang kita akan lakukan untuk menuju pemilihan berikutnya Bang? Tapi maaf ya Bang ya, Abang tadi bilang belum pernah kadernya PD Perjuangan duduk sebagai kepala daerah di tingkat provinsi. Kemarin Bang, maksudnya Ya, di pertarungan pilkada kemarin. memang sejak dari 2008 kami belum pernah bisa mendudukan kader. Kader. Tapi Bang, ingat Bang, kader kami percaya adalah yang terbaik. Begitu kader kami tidak duduk di menjadi gubernur Sumatera Utara, kepala daerah tingkat provinsi, semuanya masuk penjara Bang. Iya kan? Lihat waktu itu 2008 Pak Samsul Arifin, Iya. kemudian Pak Gatot, ya mudah-mudahan lah Pak Edi enggak ya, kita doakan lah. Mudah-mudahan berjalan sampai selesai ya Bang. Tapi lihat Bang, kalau sempat kader kami duduk
menjadi gubernur Provinsi Sumatera Utara, ya nanti kita buktikan. Bisa nggak membawa perubahan Sumatera Utara ini ke perubahan yang lebih baik secara signifikan. Ya. Saya yakin dan percaya bisa. Dan kami juga bersama teman-teman kader berusaha semaksimal mungkin dan sekuat tenaga mendudukkan kader kami nanti di eksekutif untuk menjadi gubernur Sumatera Utara. Dan tetap akan mengusung kader sendiri di sana nanti, Bang. Betul. Dan biasanya, dan itulah roh dan jiwa partai ini, ya, marwah partai ini selalu mengedepankan kadernya. Itu kan pilihan terakhir. Kalau misalnya mengusung yang artinya yang independen, ya, atau profesional atau yang lain, pasti itu karena di dalam kader kita belum bisa untuk kita majukan. Nah, tetapi sepanjang ini, ya, sepanjang yang berjalan, selalu kita menundukkan kader kita. Soal itu kalah, itulah dalam pertandingan. Ya. Siapa yang bisa harus memastikan selalu menang, Bang. Tetapi, nah, untuk nanti di pemilihan serentak untuk kepala daerah, kami akan berusaha dan berjuang semaksimal mungkin untuk mendudukan kader PDI Perjuangan untuk Sumut 1. Baik, Pak Rapidin. Tribuners semakin menarik. Saya harus mengingatkan Tribuners untuk tetap mengakses informasi terkini yang kami sampaikan melalui website tribunmedan.com. Lalu kami juga siarkan informasi-informasi terkini melalui sosial media kami, baik di Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan platform media cetak kami Harian Tribun Medan. Nah, kita kemudian akan masuk di legislatif, Bang. Ini legislatif ini orangnya banyak, ya kan, Bang? Yes. Di banyak daerah. Tentu nanti ada 3 pilar tadi Abang bilang. Nah, legislatif ini kan cenderung apa? Wilayah kerja mereka lebih terkonsentrasi, Bang. Artinya ada dapil mereka yang dia bertanggung jawab sepenuhnya pada dapil itu. Baik tadi misalnya infrastruktur, segala macam. Di kepemimpinan Abang nanti adakah pola-pola kita untuk terus mengingatkan teman-teman yang akan duduk di legislatif ini bahwa kekuatan kita adalah masyarakat? Ya. Bagaimana, Bang? Nanti pola kita untuk menjaring misalnya calon-calon kita yang akan kita tempatkan di legislatif nanti. Nah, ini pertanyaan yang menarik ini, Bang. Itulah makanya ketua umum kami menginstruksikan untuk turun ke bawah. Kita akan mengevaluasi kader-kader kita yang ditugaskan di struktur, ditugaskan di legislatif, dan ditugaskan di eksekutif. Kami turun melihat itu, dan kami bersama mereka turun ke masyarakat. Jadi kalau mereka hanya membuat partai ini sebagai tunggangan politik, ya itu pasti dievaluasi. Ya kan? Ini partai ini kan mengedepankan gotong royong, ya kan? Kebersamaan. Nah, kemudian tahu kan kalau kader-kader Banteng ini kan sering beda pendapat di internal. Siap. Kalau sudah keluar kan harus satu suara. Nah, saya rasa wajar, ya. Itulah demokrasi. Nah, jadi dengan turunnya kami rekan-rekan dari DPD ke DPC dan juga sampai ke pengurus ranting, kami akan melihat dengan terang benderang seperti apa peta politik di sana. Itu loh. Saya tidak akan mau menerima laporan-laporan hanya laporan yang menyenangkan. Asal Bapak suka. Dan mereka harus melihat loh masyarakat itu secara langsung. Program apa yang bisa dibawa ke masyarakat. Karena program-program ini adalah program yang pro kemasyarakatan. Program-program yang dilaksanakan adalah program yang disusun di rapat kerja nasional, dan itu sudah disesuaikan dengan visi dan misi daripada pemerintah. Ya kan? Ini connect line. Dan itulah sampai ke bawah.
Jadi jangan kalau petugas partai misalnya kepala daerah, legislatif, itu platformnya adalah apa yang sudah diputuskan di dalam Rakernas. Nah, yang keputusan di dalam Rakernas itu sudah disesuaikan dengan program pemerintah. Nah, apalagi pemerintah yang sekarang ini kan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai kami. Nah, mudah-mudahan nanti Abang tertarik dengan partai kami nih. Tadi juga hampir dipakai jaket kita, Bang. Lalu begini, Bang. Kan ada tantangan tersendiri dalam kita tadi misalnya penjaringan calon legislatif. Tadi saya dengar PDIP begitu keterwakilan perempuan harus 30% tadi, Bang. Dan kita punya contoh nyata di tingkat nasional, ada Mbak Puan di sana, betapa PDIP kemudian juga menghormati perempuan, kesetaraan gender ini. Ada nggak Abang catatan untuk teman-teman di DPC bagaimana kemudian melakukan proses rekrutmen terhadap para calon legislatif kita nanti, Bang? Yes. Pertanyaan menarik juga nih. Tentu di dalam kepengurusan partai juga, Bang, berlaku hal yang sama di PDI Perjuangan. Artinya di kepengurusan, di dalam struktur partai, itu kan harus ditempatkan perempuan itu minimum 35% di setiap kepengurusan. Tapi ini mohon maaf, Bang, kadang hanya untuk menyampai kuota itu saja gitu maksudnya. Untuk memenuhi kuota itu saja karena menjadi persyaratan. Lalu bagaimana PDIP kan begitu, Bang? Abang tahu aja. Kalau kami di PD Perjuangan nggak ada seperti itu, Bang. Bahwa itu kan secara umum mungkin Abang melihat itu. Tetapi di partai kami menempatkan kader-kader perempuan kami di sana adalah yang sudah top tier, Bang. Artinya ini bukan hanya sekedar untuk memenuhi kuota. Enggak. Dan itu seleksinya juga ketat, Bang. Seleksinya ketat. Untuk menjadi pengurus partai di tingkat DPD, berapa kuota perempuan? Ya, tetap sama seperti di pemilu, di legislatif. Berapa kuota di DPC juga sama. Nah, untuk menempatkan orang-orang di sini kan melalui seleksi, Bang. Nggak siapa mau, tidak. Dan memang banyak. Sekarang ini, saya nggak tahu ya, tapi saya percaya dengan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Partai, beliau memperjuangkan hak-hak perempuan itu luar biasa loh. Pada saat beliau lah dibuat undang-undang mengenai keterwakilan perempuan itu, Bang. Ya, keterwakilan perempuan satu, kemudian mengenai kejahatan suami terhadap perempuan, undang-undang apa namanya? KDRT, perlindungan perempuan dan anak. Ya. Coba kalau tidak ada undang-undang itu, Bang. Nah, kemarin aja kan baru berita hangat itu, dituntut 1 tahun karena memeraih suaminya yang pulang karena mabuk kan. Coba setahun dituntut. Tapi ya mudah-mudahan nanti kan ini ada evaluasi dari Jaksa Agung lah kan. Nah, ini sedangkan udah diperjuangkan seperti itu masih saja ada kasus seperti itu. Jadi kan sama beliau ini diperjuangkan, dibuat menjadi sebuah undang-undang, dan itu pun masih banyak dilanggar oleh masyarakat. Apalagi kalau tidak ada. Itu, Bang, ya. Kan bahaya. Nah, Bang Rapidin, tadi diskusi kita hampir 1 jam ini saya menangkap bahwa PDI Perjuangan, khususnya dari DPD PDI Perjuangan Sumut, tidak sekadar menempatkan petugas partainya untuk di eksekutif dan legislatif. Betul. Tapi ada proses pendampingan, ada proses monitoring. Bukan cuma lu jadi bupati, lu kemudian jadi anggota legislatif, tapi DPD tetap melakukan pengawalan terhadap kebijakan-kebijakan mereka. Betul. Nah, sejauh mana kemudian DPD kemudian nanti akan melakukan monitoring, melakukan pendampingan terhadap teman-teman yang sudah duduk nanti di eksekutif maupun legislatif. Gini, Bang, kalau hanya sekedar menempatkan untuk menang, gampang, Bang. Banyak yang datang ke partai ini.
akulah calon gubernur, akulah calon bupati, akulah calon ini. Bahkan bawa oleh-oleh Bang. Bahkan bawa oleh-oleh. Kan gitu kan? Iya. Nah, mekanisme kita tidak seperti itu, Bang. Disiplin yang sangat ketat di dalam menentukan kader. Sebelum dia menjadi kepala daerah, Bang, dicalonkan, harus mendapat pendidikan politik dulu. Ya, pengkaderan ya Bang ya. Kami luar biasa sekarang pembangunan sekolah partai. Sekolah partai kami sekarang ini kan setiap bulan itu harus mendidik kader-kader kita. Ya, pendidikan politik namanya. Kaderisasi politik namanya. Dan di tingkat daerah juga dilaksanakan seperti itu. Ada tingkat pratama, ada tingkat madya, dan ada tingkat utama. Kalau tingkat pratama di tingkat DPC. Itu dilaksanakan oleh DPD partai. Di tingkat madya juga dilaksanakan oleh DPD partai. Di tingkat utama itu dilaksanakan di pusat, di DPP. Nah, mungkin saya nggak tahu ya partai lainnya. Kalau kami konsisten dengan sekolah partai. Wah. Artinya kader-kader Sudah sebelum dipersiapkan. Jadi kan tidak lagi begitu datang instan. Enggak. Kami ini ada seleksi. Ya. Jadi untuk dicalonkan Bukan sebagai transaksional ya Bang. bukan Ya? transaksional. Ya. Sebelum seseorang itu dicalonkan menjadi calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, calon legislatif. Ini harus masuk dulu sekolah partai, Bang. Dan itu menjadi syarat, Bang. Harus. Oke. Itu menjadi syarat. Itu menjadi syarat, tidak boleh tawar-menawar. Artinya sudah terjawab, tidak sekedar memenuhi kotak keterwakilan Ya, perempuan itu. tadi misalnya kan, Nah, Bang. itu kan udah terjawab Kadang dan awak lihat juga apa namanya, Bang, tukang gorengan tiba-tiba jadi caleg, Bang. Enggak lah. Di partai sebelah, Iya. Bang. Siap. Kalau di PD Perjuangan itu udah harus Ya, artinya teruji dulu. apa namanya, pembinaan sumber daya manusianya sudah kita lakukan sebelum mereka melangkah ke jenjang calon legislatif atau eksekutif Betul, tadi ya, Bang. betul. Sekarang kan baru diresmikan oleh Ibu Ketua Umum Betul, sekolah partai di partai. Lenteng Agung. Itu kan saya kemarin juga dari sana. Dan kalau sekolah partai ini kalau udah dikumpul di sana tidak boleh nginap di luar, harus di situ. Jadi dia terbentuk ya Kayak untuk asrama gitu, Bang. kayak ya? asrama gitu. Oh. Itulah kehebatan partai PD Perjuangan ini. Bang. Iya, Jadi top. jangan ragu, Bang. Tapi jangan harapkan masuk dulu sebagai simpatisan. Iya, kan kadang Ada itu yang KTA. tadi saya bilang, Bang. Loncat dulu nih. Iya. Dengan harapan tadi dia sudah punya mau maju, mau loncat dulu gitu. Artinya bukan kemudian yang seperti Abang bilang ada sejarah panjang. Kalau Abang kan ada sejarah panjang di Iya, dalam benar. darah daging terhadap PDI Perjuangan tadi kan begitu, Bang. Yes. Nah, lalu Bang berbicara tadi soal kader, tentu ya semua partai pernah mengalami ini, Bang. Benar. Kader yang kemudian berhadapan dengan hukum. Nah, khusus untuk di Sumatera Utara sendiri, ada nggak Abang pesan kepada teman-teman yang saat ini sudah menduduki jabatan di eksekutif maupun legislatif untuk ya bertanggung jawab terhadap tugasnya agar tidak berhadapan dengan Betul. hukum? Itu, Bang, instruksi partai. Instruksi partai. Bahwa setiap kader harus menjaga nama baik partai. Jangan membawa kepentingan pribadi di dalam tugasnya. Seperti saya, Bang. Saya bukan ini mengingat saya waktu bupati, Bang. Saya waktu kepala daerah, Bang. 2 kali saya mendapat nilai tertinggi MCP. Monitoring Center Prevention dari KPK. Sebagai kabupaten nilai tertinggi di dalam pencegahan korupsi. Oke. Tahun 2018 dan 2019. Kita di angka tertinggi di Sumatera Utara. Nah, demikian juga dengan kader-kader yang lain. Itu instruksi dari DPP, Bang. Jadi siapapun yang terlibat dengan korupsi tidak ada ampun, pecat langsung. Tribuners sudah lihat sendiri ketegasan yang kemudian diterapkan di PDI Perjuangan ya, Bang ya. Dan itu sudah semua di PDIP Iya. patuh dan tunduk terhadap. Tapi kami juga membela kader kami yang dikriminalisasi, Ya. yang dipolitisasi. Ini harus dibedakan, Bang. Ya. Di saat mana dia Murni dia bersalah misalnya, ya udah tidak ada ampun. Tapi kalau dikriminalisasi, dipolitisasi, ya partai harus membela. Kan gitu kan? Ya jangan dibuat-buat.
karena kepentingan lain gitu. Ibu itu sangat tegas kalau di dalam korupsi. Tidak ada. Beliau kok yang menciptakan, yang di zaman KPK beliau ya, lah yang menciptakan KPK. Lahirnya KPK ya Bang ya. Lahirnya KPK, kan gitu kan? Ya, tapi kalau ada kepentingan politik Yang sehingga kemudian kita menyusahkan kader misalnya kan ya. Maka advokasi tadi ya itu berjalan ya Bang ya. Jadi di partai seperti di DPP ada BBHR. Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat. Namanya. Di DPD juga ada seperti itu. Di DPC juga ada seperti itu. Jadi, maka akan ditinjau kasus per kasus berarti iya, Bang ya. Betul. Dan ini BBHR ini juga, Badan Bantuan Hukum ini bisa dipergunakan oleh masyarakat. Nah, ini yang menarik Bang. Artinya masyarakat yang berhadapan dengan hukum yang sekiranya hak dan namanya kehormatannya terganggu bisa juga minta bantuan hukum bisa Bang ya? bantuan minta dari BBHR, Badan Bantuan Hukum dari PD Perjuangan. Oke. Nanti apalagi kan itu kan misalnya simpatisan kita yang diperlakukan tidak adil kepada mereka, kita juga bisa membantu mereka, Bang. Jadi partai ini hadir di setiap lini kehidupan masyarakat. Nah, inilah partai yang benar-benar harus dinamis. Jadi kan di saat masyarakat susah kita hadir. Kalau saya lebih suka pilihan katanya partai yang bermanfaat untuk masyarakat, Bang. Betul, betul. Ya, kan itu saya bilang tadi. Jangan di waktu mau pemilu baru turun. Turun gitu. Nah, lihatlah di waktu masyarakat itu mengalami bencana. Jadi Ibu Ketua Umum menginstruksikan untuk membentuk di setiap tingkatan partai membentuk Badan Penanggulangan Bencana Alam. Baguna namanya. Baguna, betul. Nah, seperti sekarang Baguna kami, Bang, nggak main-main, dipimpin oleh siapa? Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kenapa kami buat Pak Bas kami di sana, Pak Ketua DPRD? Agar ini nanti bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Apabila terjadi ada nilai tawar di situ, Bang. Betul. Nah, seperti misalnya kejadian di Sergei, berapa lama itu terendam? Karena ada pasang air laut, hujan deras, akhirnya air tertahan menggenangi rumah warga. Nah, ini lewat tiga pilar tadi, Bang, tadi, kita juga bisa kita berkolaborasi. Walaupun tidak kita di eksekutif, legislatif bisa membantu karena kita berada di situ, Bang ya. Nah, betul. Itulah. Jadi kan Ibu ini sudah memikirkan semua. Karena beliau kan sudah ahlinya lah. Artinya pengalamannya sudah luar biasa. Bayangkan, Bang. Nah, jadi kan inilah kehebatan Partai PD Perjuangan ini kan. Jadi kalau boleh Ibu itu menginginkan semua kader-kader itu mulai dari tingkat yang paling rendah sampai kepada tingkat yang paling tinggi bekerja untuk masyarakat. Betul. Baik, Pak. Lalu Bang Rapidin, saat ini memang posisi PDI Perjuangan Sumatera Utara tidak berada di eksekutif, tapi berada di legislatif. Bang, tentu evaluasi terhadap kinerja pemerintahan kita lakukan dong. Yes. Secara partai, apalagi secara legislatif kan. Yes. Sejauh ini seperti apa? Adakah catatan Abang terhadap pemerintahan yang sedang berjalan hari ini? Mungkin saran seperti apa yang bisa Abang berikan kepada pemerintahan saat ini? Kalau sebenarnya untuk menilai pemerintahan sekarang ini bukan hanya partai, masyarakat terutama. Ya. Dan kami mendengarkan dari masyarakat, aspirasi masyarakat. Bagaimana perkembangan kemajuan Sumatera Utara. Kembalilah saya bertanya sama Abang. Adakah kemajuan yang signifikan dicapai oleh pemerintahan sekarang ini di tingkat provinsi? Ya, harusnya masyarakat bisa menjawab itu. Harusnya masyarakat bisa menjawab itu. Tapi saya sebagai kader dan sebagai ketua DPD Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, saya lihat belum ada suatu terobosan-terobosan yang signifikan di dalam pemerintahan provinsi yang sekarang ini. Ya, artinya kita harus adil loh. Di mana saat ada prestasi kita harus acungi jempol. Tapi sekarang ya kita lihat belum ada. Nggak tahu kalau Abang bisa menjelaskan kepada saya ada sesuatu. Harusnya yang menjawab masyarakat ini, Bang. Betul. Kan Abang kan merasakan atau kan Abang kan masyarakat. Apa yang dirasakan. Jadi kan dan PDIP melalui legislatif
akan konsen untuk mengingatkan pemerintah. Betul. Kami selalu mengingatkan pemerintah dalam hal ini, ya, bahwasanya program-program ini supaya bisa dikatakan mendapat kemajuan yang signifikan, harus bisa program itu dilaksanakan berorientasi kepada kepentingan masyarakat, pro rakyat. Karena itu kan anggaran pemerintah, ini kan uang rakyat. Bagaimana uang rakyat ini dikembalikan kepada masyarakat dengan program-program yang berdampak langsung pada mereka, pro masyarakat dan berdampak langsung kepada mereka, gitu loh. Tribuners, panjang sekali dan menarik pembahasan kita dengan Bang Rapidin. Ini kalau lebih panjang lagi ini agak ngeri-ngeri sedap mungkin. Tapi itulah komitmen yang tadi disampaikan Bang Rapidin. Paling tidak apa yang disampaikan Bang Rapidin tadi adalah cara kerja, cara pandang yang akan dilakukan jajaran PDI Perjuangan di Sumatera Utara. Nah, sebelum menutup sesi ngopi sore kita hari ini, saya terus mengingatkan Tribuners untuk terus menyaksikan update informasi melalui tribunmedan.com. Lalu kami juga hadir memberikan informasi di tengah-tengah Tribuners melalui media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. Dan kami, Bang, kemarin baru mendapatkan 1 juta subscriber di YouTube Luar Tribun biasa, ya? Medan TV. Jadi mudah-mudahan Tribun Medan TV, YouTube channel kami bisa bermanfaat untuk masyarakat seperti komitmennya PDI Perjuangan tadi. Nah, sebelum menutup sesi ngopi sore kita hari ini, Bang Rapidin, closing statement dari Abang, apa yang Abang harapkan kepada kader PDI Perjuangan menatap masa depan menuju 2024 khususnya, termasuklah di kepengurusan yang baru ini, Bang? Nah, sebenarnya kan sederhana saja. Turunlah ke masyarakat di berbagai tingkatan di 3 pilar, baik sebagai struktur partai, eksekutif dan legislatif. Ini kan amanat yang diberikan kepada kita adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Turunlah kepada masyarakat, jumpai masyarakat, di mana mereka yang perlu mendapatkan perhatian dan pembangunan, ya, mari berkolaborasi sesama kader untuk mewujudkan ini. Nah, kemudian tetap patuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah dibuat oleh partai. Cukup sederhana, kan? Cukup sederhana. Artinya kami juga dari pimpinan partai, baik dari tingkat DPP, DPD, tidak membebani mereka kader-kader ini. Artinya silakan berkolaborasi dengan sebaik-baiknya di 3 pilar partai tadi. Bekerja bersinergi, gotong royong, sudah jelas. Arahan daripada ketua umum partai sudah jelas, ya. Nah, sedikitlah berbicara tetapi banyaklah bekerja. Sedikitlah berbicara, tapi banyak. banyaklah bekerja. Tribuners, kita sampai di ujung acara. Bang Rapidin, terima kasih sudah hadir di studio Tribun. Terima kasih, Bang. Tribuners, semoga ngopi sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya harus pastikan juga kami yang berada di studio sudah menjalani protokol kesehatan. Kami sudah melakukan antigen untuk memastikan bahwa kami tidak terpapar COVID-19. Terus saksikan dan simak informasi-informasi terkini dari tribunmedan.com. Terima kasih Bang Rapidin sudah bergabung memberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Bertemu di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.